Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Telah bergabung bersama kita para pakar dan narasumber yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Profesor Dr. Dwi Anti Oktarini MPD, yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Alicia Maharani SPD MHum PhD, yang kami hormati Profesor Dr. Hajar Rizky Tamara MSI selaku Guru Besar dari Bidang Ilmu Sosiologi Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Profesor Dr. Haja Lilis Suryani MPD, Guru Besar dari Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Bapak Abi Firgiawan SPD MHum, serta para mahasiswa FKIP Unsri yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dan mengikuti acara kolokium pada pagi hari ini yang mengangsung tema pendidikan karakter di era milenial. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, saya Nanda Aulia selaku pembawa acara pada kolokium hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh Dekan Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3. Penyampaian materi, 4. Penutup. Baiklah, mari kita buka diskusi kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Dekan Bidang Akademik, Profesor Dr. Dwi Anti Oktarini MPD. Kepadanya, kami silakan. Baik, terima kasih kepada pewarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan kolokium. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang saya hormati Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI selaku Guru Besar dari Bidang Ilmu Sosiologi Universitas Sriwijaya, dan yang saya hormati Dr. Haja Lilis Suryani MPD selaku Guru Besar dari Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya yang telah menyempatkan di tengah kesibukannya untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta dari mahasiswa FKIP Unsri yang sudah ikut bergabung untuk melaksanakan kegiatan kolokium kita pada hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh para ahli kita nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk membantu mensukseskan acara kolokium kita sehingga dapat terlaksanakan pada hari ini. Baiklah para hadirin dan peserta sekalian, pada kegiatan kolokium kita hari ini akan membahas mengenai pendidikan karakter di era milenial, yang tentunya akan disampaikan oleh pembicara ahli kita yang banyak sekali ilmunya di bidang ini sehingga dapat membagikan banyak pengetahuan dan informasi. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
terima kasih kepada Ibu Dr. Dwi Anti Oktarini atas sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Alicia Maharani, SPD MUI. Padanya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pembicara ahli kita pada hari ini, Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI, selaku guru besar dari bidang ilmu sosiologi Universitas Sriwijaya, dan Profesor Dr. Haja Lilis Suryani MPD, selaku guru besar dari bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Lalu yang kami hormati juga Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Ibu Profesor Dr. Dwi Anti Oktarini yang telah memberikan sambutannya terlebih dahulu. Lalu beserta Ibu, Bapak dosen, dan para peserta kolokium yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan kolokium umum ini, walaupun secara virtual. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini yang pertama-tama saya selaku koordinator bidang studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kolokium yang hadir di sini. Walaupun kegiatan kita pada pagi hari ini hanya diselenggarakan secara virtual ataupun daring, karena mengingat kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung karena terkendala virus COVID-19 ini, semoga saja tidak menurunkan semangat kita dalam melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Nah, kolokium kali ini dengan tema pendidikan karakter di era milenial, kegiatan ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan tujuan tak hanya berbagi informasi saja, namun di sini diharapkan adanya pengajaran mengenai pendidikan karakter bagi anak yang dimana ini sangat berguna bagi para peserta sekalian, yaitu mahasiswa calon guru dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sekalian. Dalam kolokium ini juga nantinya akan dibawakan materinya oleh para ahli kita, yaitu tadi Dr. Haji Lilis Suryani MPD dan Profesor Dr. Haji Rizky Tamara yang telah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih juga. Lalu semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita dapatkan hari ini dari para beliau itu menjadi ilmu dan bekal untuk kita di masa depan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di awal kegiatan ini. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kolokium ini, kami minta maaf. Selamat mengikuti kolokium. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alicia Maharani atas kata sambutannya. Acara ketiga, penyampaian materi yang akan dipandu oleh dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Bapak Abi Firgiawan. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih Pewara karena telah memberikan saya wewenang untuk melanjutkan acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya memohon maaf karena tidak dapat menggunakan latar yang telah disiapkan oleh panitia, disebabkan saya menggunakan telepon pintar sebagai media untuk mengikuti acara kolokium kita pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Abi Firgiawan, SPD MHUM, selaku moderator. Pada acara kolokium kita kali ini akan membahas tema pendidikan karakter di era milenial yang terdiri dari dua fokus bahasan atau dua pokok bahasan.
Pokok bahasan pertama yaitu mengenai peran guru dalam pendidikan karakter, sedangkan pokok bahasan kedua yaitu membahas tentang pendidikan karakter anak era milenial. Baiklah, sebelum masuk sesi penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama yaitu Ibu Dr. Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI, bertempat tanggal lahir Tanjung Inim 24 April 1960, agama Islam, alamat Jalan Duta Perumahan Geria Muara Inim, riwayat pendidikan SD Negeri 5 Muara Inim, SMP Negeri 2 Lawang Kidul, SMA Negeri 1 Unggulan Muara Inim, jenjang pendidikan tinggi, sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, pendidikan pasca sarjana pendidikan bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya, dan S3 gelar doktor beliau dapatkan di Universitas Indonesia dengan program studi ilmu kesusastraan. Beliau merupakan guru besar bidang pendidikan bahasa Indonesia sejak tahun 2005. Adapun mata kuliah yang diampu oleh beliau yaitu filsafat, susastra, ilmu linguistik, pengantar pendidikan, problematik bahasa, sastra, dan pembelajarannya. Beliau juga banyak menulis buku dan menjadi pembicara ilmiah tentang pengembangan pendidikan, riset, dan pendidikan. Adapun pemateri kedua kita yaitu Profesor Dr. Haja Lilis Suryani MPD, tempat tanggal lahir Tugu Jaya 23 Maret 1960, agama Islam, alamat Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. SD Negeri 1 Tugu Jaya, SMP Negeri 1 Lempuing Jaya, SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. Kemudian untuk pendidikan tinggi, sarjana atau S1 Sosiologi dari FISIP Universitas Sriwijaya, pendidikan tinggi pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, studi Sosiologi Pedesaan, dan untuk S3 gelar doktor beliau dapatkan di IPB dengan program studi ilmu penyuluhan pembangunan, lulus pada tahun 2000 dengan gelar cum laude. Beliau juga merupakan guru besar bidang sosiologi pendidikan sejak tahun 2004. Mata kuliah yang diampu yaitu sosiologi pendidikan, analisis kebijakan pendidikan, manajemen pelatihan, kerjaan sosial dan rehabilitas difabilitas, pemberdayaan masyarakat UMKM dan CSR, komunikasi dan penyuluhan pembangunan pedesaan. Beliau juga banyak menulis dan menjadi pembicara ilmiah tentang pengembangan pendidikan, riset dan pendidikan tinggi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan UMKM, serta masalah sosiologi pendidikan. Baik, masuk pada acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya dan jawab yang akan dilakukan oleh pemateri dan para audiens. Penyampaian materi yang pertama akan dilakukan oleh Profesor Dr. Haja Rizky Tamara. Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI, selaku guru besar dari bidang ilmu sosiologi Universitas Sriwijaya, dengan tema peran guru dalam pendidikan karakter. Baik, kepada panitia, saya silakan untuk share screen PPT yang telah diberikan oleh pemateri kita. Kepada Ibu Rizky Tamara, kami silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan saya sebagai pemateri. Di sini kita akan membahas mengenai peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Nah, dimulai dengan latar belakang terlebih dahulu ya. Jadi guru itu mempunyai salah satu peran penting dalam pembentukan karakter dalam peserta didik. Nah, jadi guru merupakan komponen yang sangat vital dalam pelaksanaan satu proses pengajaran di sekolah. Selain dia bertugas untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, guru ini juga dituntut untuk membentuk karakter setiap peserta didik. Nah, maka dari itu, pada materi pembahasan kali ini kita membahas tentang peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter sendiri. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kolokvium kali ini.
Yang pertama itu mengenai pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter sendiri. Yang kedua itu mengenai peran guru dalam menjalankan pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan karakter yang harusnya dilakukan seorang guru, baik itu sekolah ataupun masyarakat yang akan diterapkan oleh guru. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama itu mengenai pelaksanaan pendidikan karakter atau pentingnya pendidikan karakter. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya mengenai apa sih sebenarnya pendidikan karakter ini. Nah, pendidikan karakter ini diartikan sebagai suatu program baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber moral serta disajikan dengan memperhatikan perkembangan psikologi seorang anak untuk tujuan pendidikan. Jadi pendidikan ini diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik untuk keberlangsungannya di masa depan. Di dalam Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 juga dijelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Itu terdapat pernyataan bahwa pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan karakter ini juga bukan hanya sekedar untuk menegaskan bahwasanya ini yang benar, ini yang salah, tapi lebih dari itu. Jadi pendidikan karakter ini usaha untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau habituation, sehingga peserta didik ini mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Jadi dengan kata lain, pendidikan karakter ini juga harus melibatkan moral knowing atau pengetahuan yang baik, kemudian harus melibatkan moral feeling atau perasaan yang baik, lalu harus melibatkan moral action atau perilaku yang baik, sehingga apabila ketiganya bersatu akan terwujud satu kesatuan atau perilaku yang dapat dijamin di masa depan. Lalu, mengapa pendidikan karakter ini sangat penting dalam kehidupan peserta didik? Yang pertama, karakter ini merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, apabila karakter ini hilang dalam diri peserta didik, itu akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Kemudian yang kedua, itu karakter ini berperan sebagai kemudi atau setir. Dengan kata lain dapat menentukan kekuatan bagaimana bangsa ini ke depannya. Yang ketiga, karakter ini tidak datang dengan sendirinya, artinya harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Jadi bukan hanya orang tua ataupun masyarakat, semua menginginkan atau mengharapkan sistem pendidikan di sekolah itu tidak hanya untuk menjadikan siswa itu hanya sekedar pintar dalam mata pelajaran, pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, tapi juga mengharapkan setiap anak itu menjadi seorang anak yang kelaknya dapat memimpin dengan baik. Nah, dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah, yaitu kurikulum pembelajaran yang berbasis karakter, itu dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Jadi menurut Theodore Roosevelt itu di dalam Ratna Jadi di dalam kurikulum pembelajaran karakter itu dapat diwujudkan harapan tersebut. Nah, kecerdasan otak ditambah dengan bentar guys, ini macet. belum saat ini saat yang tadi.
Jadi di dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah yang mengenai kurikulum pembelajaran berbasis karakter ini dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Nah, apabila kecerdasan otak itu ditambah dengan karakter, maka tujuan hakiki dari pendidikan yang sebenarnya itu dapat tercapai. Nah, salah satu faktor yang juga mempengaruhi perkembangan peserta didik itu adalah faktor lingkungan. Di mana lingkungan ini adalah faktor yang juga dapat menghambat karakter dalam diri siswa. Apabila peserta didik atau siswa itu berada di lingkungan yang kondusif, maka pembentukan karakter ini juga akan secara otomatis membentuk karakter yang baik juga. Namun sebaliknya, apabila peserta didik ini berasal dari lingkungan yang tidak kondusif, maka karakter peserta didik ini dapat dipertanyakan. Nah, kemudian slide selanjutnya. Adanya program bimbingan yang secara operasional ini bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan belajar bagi peserta didik. Jadi melalui program bimbingan ini guru dapat mengetahui dengan jelas keberadaan peserta didik dari karakter, pergaulan di rumahnya seperti apa, sekolah dan lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik ini bagaimana, dan juga komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan peserta didik itu seperti apa. Jadi guru dalam bimbingan ini guru dapat mengontrol siswa secara tidak langsung. Kemudian peran guru dalam menjalankan pendidikan karakter ini itu sebagai model atau contoh atau teladan bagi peserta didik, sehingga tak hanya dalam bidang akademik saja, guru ini juga berperan untuk membentuk karakter dari peserta didik sendiri. Kemudian dalam tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, guru ini berinteraksi dengan siswa merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi bagi para guru untuk melayani dan berperan sebagai model itu dalam mengembangkan pendidikan karakter dengan membuat penilaian dan keputusan yang profesional yang didasarkan pada kebajikan sosial dan moral. Kemudian guru ini juga memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Sehingga guru sendiri harus menjadi teladan bagi siswa yang juga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter ini. Jadi di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru ini didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Nah, setiap guru ini harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lain di luar sekolah, seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual, dan juga memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tingkah laku sosial anak. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter ini terintegrasi di seluruh mata pelajaran dan termasuk muatan lokal sesuai dengan kekhasannya. Jadi di dalam silabus nilai-nilai pendidikan karakter itu tercantum kegiatan pembelajaran, sedangkan dalam pengembangan diri pendidikan karakter itu diimplementasikan dalam program bimbingan konseling ataupun ekstrakurikuler. Seperti kalau misalnya program ekstrakurikuler itu contohnya seperti kepramukaan, UKS dan PMR atau olahraga prestasi, kerohanian, seni budaya atau sangga seni, kepemimpinan, dan banyak lainnya ya. Nah, penerapan pendidikan karakter ini bisa dengan cara yang pertama itu pembiasaan atau rutin dengan melakukan kegiatan yang terjadwal seperti upacara bendera, senam, seperti yang sekolah-sekolah sudah lakukan ya, doa bersama, ketertiban, pemeliharaan kebersihan atau jumat bersih atau kesehatan diri. Lalu yang kedua itu kebiasaan spontan. Jadi kegiatan pembiasaan spontan ini tidak terjadwalkan, meliputi pembentukan perilaku seperti 5S yang diterapkan di sekolah, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun.
kemudian membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, dan kemudian mengatasi silang pendapat atau pertengkaran, kemudian saling mengingatkan ketika melihat pelanggaran tata tertib sekolah, kunjungan rumah, kesetiakawanan sosial, kemudian ajang sana. Nah, yang ketiga itu pembiasaan keteladanan dalam bentuk perilaku sehari-hari, meliputi berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, dan kemudian datang tepat waktu. Untuk slide selanjutnya. Jadi saya tegaskan kembali ya. Jadi peran guru di sini itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi guru di sini juga harus bisa membentuk karakter peserta didiknya, sehingga peserta didik yang akan melaksanakan masa depan, yang akan membangun masa depan itu dapat terbentuk kualitasnya sejak dini. Lalu selanjutnya pembelajaran pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan seperti di kelas, sekolah, ataupun luar sekolah. Untuk yang pertama, itu pendidikan di kelas. Jadi melalui proses belajar mengajar, setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa, itu mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan kegiatan belajar khusus untuk mengembangkan nilai-nilai pada pendidikan budaya dan karakter ini. Meskipun demikian, untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca itu dapat melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan oleh guru. Untuk selanjutnya, yang kedua itu adalah sekolah. Jadi melalui berbagai kegiatan sekolah ini yang diikuti oleh seluruh peserta didik, guru maupun kepala sekolah ataupun tenaga administrasi sekolah, itu direncanakan sejak awal tahun pelajaran dan dimasukkan ke kalender akademik yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Nah, contohnya itu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program sekolah itu antara lain lomba vokal grup antar kelas, tentang lagu-lagu yang bertema cinta tanah air ataupun pagelaran seni, lomba pidato yang bertemakan budaya dan karakter bangsa, kemudian pagelaran yang bertema budaya, kemudian lomba olahraga antar kelas atau lomba kesenian, pameran hasil karya peserta didik sendiri, atau bisa juga mengenai lomba membuat tulisan atau mengarang lagu, atau melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh yang berkaitan dengan budaya dan karakter bangsa. Kemudian pendidikan yang dapat diterapkan selanjutnya yaitu di luar sekolah. Melalui pendidikan di luar sekolah ini seperti contohnya kegiatan ekstrakurikuler yang sudah diterapkan di beberapa sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian dapat menumbuhkan semangat kebangsaan, kemudian dapat melakukan pengabdian pada masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial atau membantu mereka yang tertimpa musibah, lalu memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, membantu membersihkan atau mengatur barang di tempat ibadah tertentu. Nah, jadi apabila pendidikan karakter di sekolah itu sudah berjalan dengan baik, maka karakter siswa sendiri baik ketika ia terjun di lapangan ataupun terjun di masyarakat itu juga akan baik seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri pertama, maksud saya Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI. Setelah penyampaian materi yang pertama, selanjutnya kami membuka satu sesi tanya jawab yang terdiri dari 4 orang penanya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada audiens untuk memperkenalkan diri sebelum mengajukan pertanyaan. Kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan untuk mengaktifkan fitur angkat tangan. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Oke,
Baik, di sini ada Saudara Firdaus Ramdhani telah mengaktifkan fitur angkat tangannya. Pada Saudara Firdaus, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Firdaus Ramdhani dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin bertanya kepada pemateri. Guru maupun pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi mendatang yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru menjadi teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Pertanyaan saya, bagaimana jika guru maupun pendidik malah memberi teladan yang menyimpang kepada para siswanya, sehingga para siswanya ikut melakukan tindakan yang sama? Bagaimana solusi dari para ahli menanggapi hal ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Saudara Firdaus. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk langsung menjawab pertanyaan Saudara Firdaus. Iya baik, terima kasih kepada moderator. Jadi guru itu merupakan contoh ya. Jadi apabila guru menyimpang, maka siswa bisa dikatakan juga dapat ikut menyimpang. Karena sifat siswa ini akan selalu mengingat apa yang diperbuat oleh gurunya. Artinya apa yang diucapkan oleh gurunya adalah segala tindak tanduk dalam interaksi guru di sekolah itu akan direkam dan dicontoh oleh para siswa, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya guru itu memiliki peran penting atau pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter peserta didik sendiri. Jadi di masa kini itu tak banyak yang sering kita temui perilaku guru yang menyimpang. Meskipun sudah banyak kasus yang memberitakan mengenai penyimpangan perilaku guru, seperti guru yang melakukan tindak kekerasan kepada siswa, atau bahkan ada guru yang melakukan pelecehan terhadap siswanya. Nah, hal ini sangat disayangkan ya. Jadi karena guru sendiri itu merupakan contoh bagi utamanya bagi para siswa. Jadi jika guru saja melakukan hal ini, maka ya siswanya boleh dikatakan juga bisa jadi akan mengikuti perilaku gurunya ini. Jadi solusi dari masalah ini menurut saya itu kita dapat meminimalisir dengan meningkatkan kualitas calon guru sebelum turun mengajar dengan melakukan edukasi maupun pelatihan khusus yang bisa diterapkan untuk calon guru, sehingga akan tercipta calon-calon guru yang berkualitas. Kemudian para guru yang melakukan tindak menyimpang tadi harus diberikan surat peringatan atau bisa untuk dikeluarkan dari sekolah. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri kita. Selanjutnya untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Saudari Alfrida Ardianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfrida Ardianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Izin bertanya, yang dijelaskan atau yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizky Tamara tadi bahwasanya guru berperan penting dalam mendidik karakter siswa. Nah, lalu bagaimana jika pendidikan karakter yang diajarkan oleh guru tersebut tidak berefek sama sekali terhadap siswa? Apakah ada cara lain untuk membuatnya menjadi pribadi bangsa yang lebih baik? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudari Alfrida Ardianti. Ya, pertanyaan dari Saudari mengenai efek apabila apa yang diajarkan oleh guru tidak berefek kepada siswa. Ya. Baik, kepada Ibu Rizky Tamara, saya silakan menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi ada banyak elemen ya yang bisa membentuk karakter seorang anak ataupun peserta didik. Yang paling utama itu adalah keluarga. Kemudian dilanjutkan oleh pihak sekolah.
Nah, peran keluarga inilah yang merupakan awalan dari terbentuknya karakter anak. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga ini merupakan institusi pendidikan yang paling kecil, namun perannya sangat penting untuk anak itu sendiri. Bagaimana perilaku dan ajaran mereka akan membentuk karakter seorang anak sejak usia dini, kemudian selepas itu akan dilanjutkan oleh pihak sekolah. Nah, setidaknya ada 3 tahap yang bisa dilakukan sekolah untuk membentuk karakter siswa. Seperti yang pertama, knowing good atau mengetahui yang baik, kemudian feeling good atau merasakan yang baik, kemudian doing good atau melakukan yang baik. Namun dalam banyak prakteknya justru ya terjadi hal yang sebaliknya ya. Dalam hal ini siswa hanya sampai pada tingkatan yang paling dasar yaitu knowing good. Dengan kata lain, karakter yang baik baru sebatas teori dalam kepala mereka. Nah, mereka mengerti sebenarnya tentang kualitas karakter yang baik, seperti kejujuran, ketaatan, atau yang lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mampu meresap ke dalam hati mereka, sehingga siswa tidak mampu merasakan atau memiliki keinginan, apalagi untuk melakukan kualitas karakter. Jadi, inilah mengapa masih sering kita jumpai siswa-siswa yang terjerumus oleh kenakalan remaja. Jadi oleh karena itu, pendidikan karakter ini tidak cukup hanya menyentuh akal pikiran mereka saja, tapi juga harus menyentuh hati setiap peserta didik agar mampu menghayati dengan benar dan pada akhirnya dapat mengambil keputusan untuk melakukan serta memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan atau pelaku utama dari karakter yang diajarkan kepada setiap anak didiknya. Selain keteladanan guru juga harus menjalin relasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Hal ini penting agar guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memantau kekonsistenan perkembangan karakter peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Bu. Langsung saja untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan untuk disampaikan oleh saudari Sinta Saputri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Saputri, mahasiswi semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Saya izin bertanya kepada Profesor Dr. Haja Rizky Tamara MSI. Seperti yang kita ketahui, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik buruknya karakter ini terbentuk karena faktor lingkungan sosialnya. Namun terkadang masih saja ada anak yang lingkungan sosialnya itu baik, tapi tidak didukung dengan kepribadiannya. Seperti sering merasa minder, emosi berlebihan, individualis, dan tidak mendapat figur yang tepat untuk mencapai identitas diri yang baik. Pertanyaan saya, jika hal itu terjadi pada anak didik ibu, bagaimana cara ibu mengatasinya? Terima kasih. Langsung saja untuk dijawab oleh Ibu Rizky Tamara. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang benar bahwasanya terkadang masih saja ada anak-anak yang lingkungan sosialnya mendukung, tapi terhambat oleh masalah mentalnya ya. Jadi di Indonesia sendiri masalah mental itu menjadi gawat darurat, apalagi seperti sekarang itu di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan bahwa penderitanya dapat meningkat. Lalu mengenai pertanyaan Anda tadi, bagaimana cara saya mengatasinya? Yang pertama, tentunya saya sebagai guru harus melakukan pengenalan masalah apa yang sedang dihadapi anak itu sendiri. Nah, cara ini dilakukan dengan melihat bagaimana dia berinteraksi dengan teman sebayanya, bagaimana cara dia mengeluarkan emosinya dan mengendalikannya, serta bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Memang cukup menguras tenaga, tetapi mengingat anak didik ini bukanlah 1 atau 2 orang saja, tapi akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, setelah mengetahui masalah apa yang sedang dia hadapi, kita harus mencoba mendekatinya, mengajaknya berbicara selayaknya teman. Bisa jadi
dengan bercerita, melakukan tanya jawab, ataupun membahas tentang masalah yang dia hadapi. Berikan anak itu pengertian dan cobalah untuk memvalidasi emosinya. Jangan sampai mengabaikan ataupun menjatuhkan kondisi emosi anak itu. Karena apabila emosi anak itu tidak tervalidasi, mereka akan semakin yakin bahwa tidak boleh menunjukkan emosi seperti sedih, kecewa, dan merasa terpuruk. Padahal emosi ini tidak bisa dihilangkan, tetapi perasaan itu berubah ataupun berubah bentuk jika tidak disalurkan. Yang ketiga, ini bimbing dia. Yang akan saya lakukan adalah membimbing dia melakukan pengembangan diri. Nah, sebagai guru, kita harus yakin untuk membimbing anak didik, itu merupakan tugas yang paling utama. Membimbingnya melakukan pengembangan diri ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu tidak mengabaikannya saat kelas berlangsung, seperti melibatkan anak itu dalam tanya jawab, kemudian membantunya ketika anak itu mengalami kesulitan, lalu mendorong anak itu untuk berkembang, karena semakin banyak dia melakukan hal baik, besar kemungkinan untuknya menjadi kebiasaan yang baik pula. Nah, yang keempat yaitu tahap evaluasi terhadap segala tindakan yang telah dilakukan tanpa menyinggung perasaan seorang peserta didik itu. Hal ini dilakukan dengan menasehatinya bila itu salah atau menyimpang, bukan malah menghakiminya. Kemudian berikan dia hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Satu hal lagi yang terpenting, peran guru itu tidak bisa optimal apabila tidak didukung oleh pihak keluarga. Jika itu terjadi pada anak didik saya, besar harapan saya agar orang tua juga melakukan hal yang sama seperti saya. Sehingga tujuan kita untuk membentuk karakter dari siswa ini dapat tercapai. Baik, itu saja dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya beri kesempatan kepada saudari Amrina Rosyada. Padanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Amrina Rosyada, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menangkap pemaparan dari Ibu Profesor Rizky Tamara tadi, itu pendidikan karakter sangat penting ditanamkan pada generasi muda, terutama generasi milenial yang hidup dalam kecamuk perkembangan iptek. Lantas bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dalam media pembelajaran? Terima kasih, itu saja. Langsung saja kepada Ibu Rizky Tamara. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Amrina Rosyada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi salah satu pengertian mengenai pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia. Nah, untuk meraih derajat manusia seutuhnya itu sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses pendidikan. Jadi pendidikan ini harus dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter mulia, di samping memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai. Lalu salah satu cara untuk mewujudkan manusia yang berkarakter ini adalah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter ini terintegrasi di seluruh mata pelajaran dan termasuk mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan kekhasannya. Jadi di dalam silabus itu nilai-nilai pendidikan sendiri, itu pendidikan karakter ini diimplementasikan dalam setiap program bimbingan konseling dan juga ekstrakurikuler. Nilai-nilai karakter ini utamanya yang harus terwujud itu dalam sikap dan perilaku peserta didik itu sebagai hasil dari proses pendidikan karakter adalah jujur ataupun olah hati, cerdas, tangguh atau olahraga, dan peduli atau olah rasa dan pikir, olah rasa dan karsa. Kemudian pengintegrasian pendidikan ini dalam pembelajaran juga dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Untuk itu, guru ini harus mempersiapkan pendidikan karakter ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya nanti. Jadi, apabila ini terselenggara dengan baik, maka karakter siswa juga akan terbentuk dengan baik. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah juga itu perlu didukung oleh keteladanan guru sendiri dan juga orang tua murid, serta budaya yang berkarakter juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya jawaban dari Ibu Rizky Tamara tadi, maka berakhir pula sesi pemaparan materi pertama yang diikuti dengan sesi tanya jawab. Maka dapat kita lanjutkan ke sesi pemaparan materi kedua dengan tema pendidikan karakter anak era milenial yang akan dibahas oleh Profesor Dr. Haja Lilis Yani MPD selaku guru besar dari bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Kepada panitia, saya silakan untuk share screen, dan kepada Ibu kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendidikan karakter pada anak di era milenial. Sebelum kita memulai materi, tentu kita sudah tahu bahwa anak-anak di era milenial ini sangat membutuhkan tentang pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter untuk anak era milenial sangat-sangat dibutuhkan. Slide selanjutnya. Sebelum masuk kepada materi inti, kita akan terlebih dahulu mengetahui latar belakang pada materi ini. Anak merupakan suatu objek yang sangat penting dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat ataupun guru, kita harus memikirkan hal yang penting tentang pendidikan karakter anak, supaya anak menjadi individu yang baik, karakter yang baik untuk masa depannya. Karena dalam pendidikan karakter, anak-anak akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, terutama di lingkungan masyarakat. Dia juga dapat berinteraksi dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki dengan baik dengan adanya pendidikan karakter. Baik, slide selanjutnya. Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, bagaimana pendidikan karakter anak di era milenial ini, terutama di lingkungan non-formal atau lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, cara alternatif pembelajaran karakter anak di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, pendidikan karakter anak era milenial di lingkungan non-formal. Lingkungan non-formal adalah lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan anak. Seperti kita ketahui, yaitu lingkungan non-formal seperti lingkungan kehidupan masyarakat,
di mana anak-anak tumbuh dan berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Saat ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya pendidikan formal dan non-formal saja, bukan hanya pendidikan formal dan informal saja, tetapi juga pendidikan non-formal. Adapun jenis pendidikan yang dapat kita ketahui yaitu ada 3. Yang pertama ada pendidikan informal yang bisa dilakukan dalam keluarga anak seperti oleh ayahnya, ibu, kakak, dan adik. Pendidikan yang kedua, pendidikan formal yang bisa didapat anak melalui sekolahnya. Dan yang pendidikan terakhir yaitu pendidikan non-formal, yaitu pendidikan karakter yang didapat anak dari lingkungan masyarakatnya dia tinggal. Pendidikan non-formal juga adalah pendidikan yang terjadi di lingkungan bermasyarakat. Di sini masyarakat akan mendidik secara tidak langsung terhadap anak tersebut, baik melalui aturan-aturan yang berlaku, atau melalui perilaku masyarakat, atau melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Pendidikan karakter juga sangat berfungsi bagi anak. Adapun beberapa fungsi dari pendidikan karakter yaitu yang pertama, adanya pembentukan dan pengembangan potensi pendidikan karakter yang berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Jadi dengan adanya pendidikan karakter ini, peserta didik akan dilatih untuk mengembangkan potensi-potensi mereka agar potensi-potensi yang baik bukan hanya berkembang, tapi disertai juga dengan berpikiran yang baik, berhati yang baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah kehidupan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu perbaikan dan penguatan pendidikan karakter, yang berfungsi untuk memperbaiki karakter peserta didik yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga. Jika peserta didik memiliki sifat negatif, maka pendidikan karakter ini akan memperbaiki karakter peserta didik tersebut dengan cara mengajari mereka cara untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. Fungsi yang ketiga yaitu penyaring pendidikan karakter bangsa. Fungsi ini gunanya untuk memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga Indonesia yang bermartabat. Pendidikan non-formal di masyarakat juga sangat besar sekali pengaruhnya pada perkembangan karakter anak. Dengan lingkungan bermasyarakat yang kondusif, dengan lingkungan masyarakat yang baik, pasti akan membawa dampak pengaruh positif yang baik juga pada anak-anak. Karena anak-anak memiliki suatu proses yaitu proses meniru. Jadi dia melihat suatu masyarakat atau melihat suatu kegiatan, maka anak-anak akan meniru kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus mengajarkan contoh yang baik agar anak-anak meniru juga yang baik supaya karakter pada anak menjadi baik. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pentingnya pendidikan karakter anak pada lingkungan non-formal, kita akan mencari alternatif pembelajaran karakter anak di era milenial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Bagaimana mengembangkan karakter anak pada usia dini di lingkungan masyarakat? Pengembangan karakter untuk anak usia dini bisa dilakukan melalui pembiasaan dan melalui kegiatan inti. Di masyarakat juga kita harus mengetahui alternatif penyelesaiannya agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik, apalagi di era milenial ini yang tentunya anak ataupun melakukan permainan-permainan tradisional yang lebih mengutamakan kerjasama dan gotong royong. Sebenarnya dapat dilakukan dengan memperkenalkan kembali permainan tradisional anak.
Permainan tradisional anak memiliki bermacam-macam fungsi atau pesan. Pada prinsipnya, permainan anak yang menyenangkan dan membiarkan anak untuk mengolah kreativitasnya. Aktivitas permainan ini dapat mengembangkan aspek-aspek psikologi anak dan dapat dijadikan sarana belajar anak untuk menuju dunia orang dewasa. Maka dari itu pentingnya adanya permainan tradisional ini untuk mengembangkan karakter anak sangat-sangatlah berpengaruh. Contohnya permainan tradisional seperti bermain congkak mengajarkan anak-anak untuk berkonsentrasi, untuk jujur, dan untuk disiplin dalam bermain. Beda dengan misalnya anak-anak hanya bermain gadget ataupun bermain game. Anak-anak akan lebih individualisme dan kurangnya beradaptasi dengan lingkungannya. Maka karena itu pendidikan permainan tradisional ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak. Melalui permainan tradisional akan melatih anak untuk mengembangkan gagasan, minat utama, rasa memiliki, karena pembelajaran dilakukan dengan suasana yang menyenangkan atau tidak menakutkan. Melalui permainan, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan atau kecakapan yang sangat berguna setelah mereka dewasa. Inilah salah satu bentuk pendidikan yang bersifat non-formal di dalam masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penyampaian materi kedua oleh Ibu Lil Suryani. Selanjutnya kami kembali membuka sesi tanya jawab kembali dengan 4 orang penanya. Kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan untuk mengaktifkan fitur angkat tangan. Baik, untuk penanya pertama, saya persilakan kepada Saudari Siti Yulia Novianti. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Novianti, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri. Dalam penjelasan tadi, dikatakan bahwa beberapa faktor penyebab anak mampu memperoleh inteligensi dan karakter yang baik karena didukungnya oleh faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan saya, manakah faktor yang paling berpengaruh dan apa alasannya? Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Saudari Siti Yulia tadi mengenai faktor apa yang paling berpengaruh terhadap perilaku anak. Baik, kepada Ibu Lili Suryani, saya persilakan untuk menjawab. Baik. Tadi pertanyaannya, manakah faktor yang paling berpengaruh dan apa alasannya? Proses sosialisasi anak berlangsung secara dinamis. Wahana terbaik dan efektif untuk mengembangkan proses sosial itu adalah pendidikan prasekolah, pendidikan formal maupun pendidikan di lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga atau rumah merupakan wahana strategis untuk tumbuh kembang anak. Lingkungan sekolah akan melatih sesama, saling menyerap, dan beradaptasi sosialnya. Lingkungan masyarakat mendidik anak memahami hakikat berinteraksi sosial. Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Pembentukan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Setiap faktor itu sama pentingnya, tapi keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh, di mana anak belajar langsung dari apa yang dikatakan orang tua. Ketika keluarganya tidak memberikan pengajaran yang baik, maka itu juga akan berpengaruh buruk terhadap anak. Maka keluarga harus memberikan pengajaran
moderator juga dengan baik. Pendidikan di lingkungan masyarakat sebenarnya sebuah bimbingan yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk mencapai kedewasaannya. Maka dari itu keluarga adalah hal yang paling penting. Keluarga adalah hal yang paling penting. Pertanyaannya tadi, dari faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, faktor manakah yang paling berpengaruh dan apa alasannya? Setiap faktor itu sama pentingnya, tapi faktor keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh dalam proses pendidikan karakter pada anak. Mengapa faktor ini paling berpengaruh? Karena anak belajar langsung dari apa yang dikatakan orang tuanya. Ketika keluarganya tidak memberikan pengajaran yang baik, ketika anak itu melihat pengaruh buruk dari lingkungan masyarakat, maka anak itu akan mencontohnya karena di keluarganya dia tidak diajarkan. Maka hal itu tentu akan sangat berpengaruh pada anak dan anak akan berperilaku buruk juga sampai dia dewasa. Pendidikan di lingkungan masyarakat sebenarnya sebuah bimbingan di mana orang tuanya memberikan pendidikan anak melalui lingkungan masyarakatnya. Maka karena itu anak harus dibimbing dengan baik oleh orang tuanya agar dia bisa mendapatkan pendidikan karakter yang sangat baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya yang kedua, Putri Adiza. Baik, sepertinya saudari Putri Adiza sedang terkendala jaringannya. Kepada Putri Adiza, saya persilakan untuk menuliskan. Ya, baik, ini langsung ada dari kolom chat dari pertanyaan saudari Adiza. Baik, akan saya bacakan. Tadi dikatakan bahwa permainan tradisional itu memiliki banyak manfaat bagi pendidikan karakter anak. Namun di era milenial sekarang ini permainan tradisional itu sudah mulai dilupakan karena anak-anak lebih senang bermain gadget. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembalikan minat anak untuk kembali memainkan permainan tradisional? Baik, langsung saja Ibu Lili Suryani, saya silakan untuk menjawab pertanyaan dari Putri Adiza. Permainan tradisional harus selalu dilestarikan dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional diantaranya adalah yang pertama, memasukkan permainan tradisional ke dalam kurikulum sekolah seperti yang sudah dilakukan terutama di tingkat PAUD dan SD. Yang kedua, mengadakan event seperti festival permainan tradisional di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengadakan kompetisi atau pertandingan permainan tradisional seperti kompetisi adu layangan agar anak-anak tertarik untuk mengikutinya. Yang keempat, mengadakan event dari permainan tradisional yang bisa disisipkan pada acara Car Free Day di mana semua anggota keluarga ikut bermain permainan tradisional bersama-sama. Yang kelima, menyisipkan permainan tradisional dalam acara perkumpulan keluarga atau perkumpulan lainnya. Dan yang terakhir, sosialisasi melalui media elektronik tentang permainan tradisional. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu Lili Suryani, terima kasih atas jawabannya.
Di sini hanya terdapat satu orang lagi yang mengaktifkan fitur angkat tangan, saudara Yohana kepada maksudnya saudari Yohana. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana, mahasiswa sarjana 1 semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya, dalam penerapan pendidikan karakter anak di era milenial, penerapan pendidikan seperti apa yang paling utama dalam hal ini? Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat baik menurut saya mengenai pendidikan karakter tadi ya. Lanjut kepada Ibu Lilis Riani, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Yohana. Baik. Penerapan pendidikan karakter yang paling utama adalah keteladanan. Karena dalam konteks sejarah Yunani Pluto, orientasi pada pemikiran tentang kosmos atau alam semesta dalam Sisyphus ini memiliki karakter atau nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Yang pertama, orang-orang harus memiliki prinsip dan keyakinan agar tetap memiliki pendirian dalam diri mereka dalam memutuskan sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana. Yang kedua, orang harus berani melawan kebenaran. Dalam hal ini, para milenial sudah banyak menyuarakan hak mereka dalam berpendapat dengan melakukan demo sebagai bentuk orasi mereka terhadap pemerintahan sekarang. Dan yang terakhir yaitu para milenial ini banyak masih Baik, karena tadi beberapa kali pemateri kita terkendala jaringan, mungkin kami memberikan saran kepada Ibu untuk mematikan saja kameranya agar dapat tergabung di acara kita hari ini. Baik, saya persilakan Ibu untuk melanjutkan jawaban. Baik, terima kasih. Dan saya sebelumnya mohon maaf untuk off-cam ya karena jaringannya kurang stabil. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan tadi dalam penerapan pendidikan karakter anak di era milenial. Pendidikan seperti apa yang paling utama dalam hal ini? Penerapan pendidikan karakter anak di era milenial yang paling utama adalah keteladanan. Dalam konteks sejarah Yunani, keteladanan ini telah dibuktikan oleh guru Pluto yaitu Socrates. Yang mana pada zaman ini orientasi berpikir orang-orang Yunani atau para filsufusnya pada pemikiran tentang kosmos atau alam semesta. Dalam filsufus ini memiliki karakter atau nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Yang pertama, orang-orang harus memiliki prinsip dan keyakinan agar tetap memiliki pendirian dalam diri mereka dalam memutuskan sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana. Yang kedua, orang harus berani melakukan demo dalam bentuk orasi. Mereka dapat pemerintahan sekarang memiliki kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil. Dan yang ketiga, Socrates menyadarkan kepada manusia untuk mengenali diri mereka sendiri, memiliki tanggung jawab moral dan hidup bersama orang lain. Dan kita dapat melihat para milenial saat ini banyak masih di antara mereka kurang percaya diri dengan diri mereka, sehingga mereka banyak mencontohkan atau mengaplikasikan diri orang lain kepada diri mereka. Dalam karakter anak yang kurang percaya diri ini diharapkan untuk berbagai elemen masyarakat sekitar, bahkan orang tua, untuk anak itu sendiri tidak melakukan body shaming yang dapat berpengaruh bagi mental anak dan saat menurunkan kepercayaan diri anak. Untuk karakter moral, peran orang tua dan guru yang berada di sekolah sangat berperan aktif memberikan arahan tentang berbagai kehidupan sekitar
yang mana mereka mengajarkan untuk bertoleransi kepada orang-orang yang kita jumpai. Apabila menemukan hal-hal yang berbeda dengan diri kita, seperti warna kulit, agama, dan sebagainya, kita harus mengajarkan kepada anak untuk tidak body shaming dan tidak menurunkan mental anak tersebut. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekali lagi bagi para peserta, para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengaktifkan fitur angkat tangan. Masih tersedia 1 orang penanya lagi. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka berakhirlah pemaparan materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan wewenang acara kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Abi Firgiawan yang telah memimpin diskusi pada hari ini dengan sangat baik. Dengan berakhirnya penyampaian materi dan diskusi tadi, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan para peserta kolokium yang telah mengikuti serangkaian acara hingga akhir. Marilah kita tutup diskusi kolokium ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nanda Aulia, selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.